Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi di SMA Unggulan City Foundation Medan. SMA Unggulan City Foundation merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di Jalan Veteran Pasar 7, Manunggal, Labuhan Deli, Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi anak didiknya. Terdapat guru-guru dengan kualitas yang baik yang kompeten di bidangnya. SMA Unggulan City Foundation memiliki akreditasi A. SMA ini memiliki guru dan tenaga pendidik berjumlah 60 guru dan tenaga pendidik, di mana jumlah guru sekitar 24 guru, jumlah siswa di sekolah tersebut yaitu 295 siswa, yaitu gabungan dari kelas 10, 11, dan 12. Sekolah tersebut memiliki 12 kelas. Jumlah rombongan belajar di sekolah tersebut yaitu kelas 10 berjumlah 2 siswa, kelas 11 berjumlah 3 siswa, dan kelas 12 berjumlah 3 siswa. Sarana dan prasarana di SMA City Foundation Medan. Untuk sarananya, terdiri dari berbagai jenis ruangan dengan kondisi baik tentunya, seperti ruang kelas, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, perpustakaan, sanitasi guru, dan sanitasi siswa. Untuk prasarananya, seperti akses internet, sumber listrik, daya listrik, luas tanah, dan masih ada lagi ya tentunya. Berikut adalah prestasi siswa di SMA City Foundation Medan. Dapat kita lihat di layar yang terdiri dari prestasinya peringkat ketiga, peringkat pertama, dan peringkat kedua. Kegiatan pendukung yang terdekat dengan SMA Unggulan City Foundation Medan seperti cagar budaya, museum, desa adat, taman budaya, dan sanggar. Nah, berikut adalah hasil pengamatan perangkat pembelajaran di SMA City Foundation Medan. Yang pertama itu ada kalender pendidikan. Pada kalender pendidikan di SMA Unggulan City Foundation, pada mata pelajaran fisika dengan kondisi pembelajaran secara daring sama dengan kalender pendidikan pada tahun ajaran sebelumnya, karena kan tidak adanya perubahan sistem pelaksanaan perangkat pembelajaran sehingga guru menggunakan kalender pendidikan tahun lalu. Guru fisika hanya melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kalender pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah dan mengikuti ketentuan yang dijadwalkan oleh pihak pemerintah. Yang kedua itu ada program tahunan atau prota. Dalam program tahunan, pihak sekolah membagi materi atau kompetensi dasar yang sudah ada di silabus. Untuk program tahunan, SMA City Foundation menggunakan program tahunan pada tahun ajaran 2019 dan 2020. Tuntutan pembelajaran sebelum COVID berbeda dengan tuntutan pembelajaran selama COVID. Sebelum COVID, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ada di silabus harus diajarkan dan diselesaikan. Namun, selama COVID, pemerintah memberikan kelonggaran, tidak harus semua kompetensi tercapai. Maka, di SMA City Foundation memaksimalkan waktu yang ada dan membuat sedemikian rupa sehingga KD dan SK-nya itu dapat tercapai dengan durasi waktu yang lebih singkat. Yang ketiga ada program semester. Dalam program semester, kegiatan pembelajaran lebih terinci. Untuk program semester di SMA CTF menggunakan program semester pada tahun ajaran 2019 atau 2020. Pada sebelum COVID dan selama COVID, program semester tidak memiliki perubahan. Yang berbeda hanya durasi waktu yang lebih singkat. Yang keempat itu ada rincian minggu efektif. Rincian mingguan dilihat dan dikembangkan berdasarkan kalender pendidikan yang telah dijadwalkan oleh pemerintah. Walau terkadang kegiatan mingguan masih sering terjadi kemajuan atau mengalami kemunduran pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, namun masih bisa teratasi. Rincian mingguan efektif di SMA City Foundation pada masa COVID dan sebelum COVID tidak ada perubahan. Yang kelima itu ada silabus pembelajaran. Silabus yang digunakan oleh guru sudah baik karena sudah berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tahap pengembangan,
materi pokok, ruang lingkup, alokasi waktu, dan instrumen penilaian. Silabus yang digunakan merupakan silabus tahun lalu, dikarenakan kondisi pembelajaran daring sehingga tidak banyak perubahan dalam silabus pembelajaran. Yang keenam itu ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pada masa COVID sekarang, SMA City Foundation tidak membuat KKM untuk tahun ajaran 2020 atau 2021. Biasanya KKM dikumpulkan sebelum tahun ajaran baru. Karena dari pemerintah tidak ada arahan untuk mengumpulkan, maka SMA City Foundation menggunakan sistem KKM tahun pelajaran 2019 atau 2020. Yang terakhir itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. RPP di SMA City Foundation sudah mengacu kepada kurikulum Merdeka Belajar, sehingga RPP yang digunakan hanya 1 lembar. Untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar sendiri belum maksimal dilakukan, karena terhalang oleh kondisi COVID seperti sekarang ini, sehingga belum dilakukan pembelajaran tatap muka dengan siswa. Nah, dari hasil observasi, permasalahan yang terjadi adalah kesulitan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas, karena kendala oleh tidak adanya fasilitas seperti laptop, handphone, dan kuota internet. Maka, guru-guru SMA City Foundation pada saat mengajar difasilitasi sekolah untuk dapat siswa-siswanya mengakses link Zoom. Kemudian, pada saat pembelajaran berlangsung, direkod atau direkam. Kemudian, hasil rekodnya tersebut diupload ke YouTube sekolah, sehingga sewaktu siswa memiliki kuota internet, mereka dapat menonton dan mempelajarinya. Di SMA City Foundation menggunakan aplikasi belajar yaitu Psikologi. Dalam Psikologi tersebut sudah disusun materi-materi yang akan diajarkan dalam satu folder yang meliputi materi, PPT, dan kuis, serta materi tersebut dapat diakses selama 1 semester. Sehingga untuk siswa yang memiliki kendala dalam mengakses materi di psikologi, memiliki kelonggaran waktu sampai 1 semester dan dapat mengikuti materi pelajaran dengan baik. Nah, berikut adalah dokumentasi kami dengan salah satu guru fisika yang mengajar di SMA City Foundation Medan.